Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin ya, belajar mengenai sistem indera pendengaran. Jadi untuk pembelajaran indera pendengaran ini nanti akan dibahas anatominya, juga fisiologi mendengar. Dan salah satu pengalaman belajar yang dapat Anda dapatkan adalah berkaitan dengan mendengarkan denyut jantung janin ya. Ini yang dihubungkan dengan kompetensi Anda sebagai bidan ya. Salah satu kompetensi lulusan. Jadi indera pendengar kita adalah telinga ya. Ini adalah bagian telinga ya, untuk telinga bagian luar ya. Ini disebut dengan helix, kemudian ada lipatan antihelix ya. Ini antihelixnya. Kemudian ada canalis auditorius externa, ini ya bagian luar. Ini lobulus. Kemudian ini antitragus ya. Kemudian ini disebut tragus, dan ini skintek preaurikuler ya. Ada yang punya, ada yang tidak ya. Kemudian ada lubang kulit preaurikuler. Nah, ini juga ada yang punya, ada yang tidak. Jadi, secara anatomi yang normal itu ternyata ada lubang kulit preaurikuler di telinga. Juga ada tambahan kulit ya di samping telinga, disebut dengan skintek preaurikuler ya. Tapi sebagian orang tidak mempunyai lubang kulit ini ya. Seperti saya juga tidak punya, tapi malah punya di dekat organ mata ya. Jadi ini berbeda-beda ya tiap individu. Jadi telinga ini dia mempunyai reseptor khusus ya untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan. Jadi salah satu fungsi telinga selain untuk indera pendengar, dia juga untuk keseimbangan. Nah, ada 3 bagian utama dari telinga manusia, bagian luar, tengah, dan dalam ya. Untuk telinga luar ini berfungsi menangkap getaran bunyi, dan telinga tengah meneruskan getaran dari telinga luar ke telinga dalam yang nanti dia akan menghantarkan ke ke otak melalui syaraf auditori. Nah, reseptor yang ada pada telinga dalam ini akan menerima rangsang bunyi dan mengirimkannya berupa impuls ke otak ya untuk diolah. Nah, ini susunan telinga ya. Tadi telinga luar, ini telinga luar. Batasannya silakan dilihat yang biru-biru itu ya, telinga luar sampai ke membran timpanik ya. Kemudian telinga tengah silakan dilihat ada garis biru itu ya. Ada 3 tulang ya di telinga tengah yang utama. Kemudian ada telinga dalam ya, di sini tempatnya koklea di mana suara diolah untuk diantarkan melalui syaraf auditori ya menuju otak. Ya. Oke, ini susunan telinga. Nah, untuk telinga luar ini tadi sudah disebutkan ya, telinga luar tersusun atas daun telinga ya, atau disebut auricula, kemudian saluran luar disebut meatus acousticus externa, dan membran timpani atau gendang telinga. Jadi saluran luar yang dekat dengan lubang telinga ini dilengkapi dengan rambut-rambut halus. Fungsinya adalah untuk menjaga agar benda asing tidak masuk ya. Dan kelenjar lilin yang menjaga agar permukaan saluran luar dan gendang telinga tidak kering. Jadi serumen ini ada fungsinya. Nah, untuk dibersihkan juga jangan sering dibersihkan ya, karena justru akan mengiritasi ya. Dia fungsinya adalah antibakteri ya. Jadi cara membersihkannya pun juga tidak menggunakan cotton bud ya, itu justru akan mengakibatkan kotoran di luar itu semakin masuk ke dalam sehingga akan menumpuk di depan gendang telinga gitu ya. Nah, ini untuk telinga bagian luar ya, batasannya ini membran timpanik ya. Ini tersusun dari tulang rawan yang elastis ya.
Dan liang telinga luar ini ya, liang telinga sampai akustik meatus ya. Jadi sampai meatus akustik di bagian telinga dalam. Kemudian terdapat kelenjar cerumen ya di sini di telinga bagian luar. Kemudian untuk telinga bagian tengah atau disebut teoris media, ini terdapat cavum tympani, kemudian ada antrum tympani, dan ada tuba eustachius ya. Fungsinya untuk pendengaran dan keseimbangan ya. Ini untuk telinga tengah, letaknya ini ya. Ini ada 3 tulang ya, yang penting di sini ya. Ada tulang malleus, incus, dan stapes ini ya. Tulang malleus, incus, dan stapes ini yang penting dalam proses pengantaran suara dari telinga luar ke telinga dalam. Nah, untuk telinga tengah ini dia merupakan rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara agar seimbang. Di dalamnya terdapat suatu saluran yaitu eustachio ya, yang menghubungkan telinga tengah dengan faring. Rongga telinga tengah berhubungan dengan telinga luar melalui membran timpani. Nah, hubungan telinga tengah dengan bagian telinga dalam melalui jendela oval dan jendela bundar yang keduanya dilapisi dengan membran yang transparan. Nah, maka kalau memasukkan obat melalui telinga nanti akan terasa pahit di mulut ya, di lidah kita ya, karena ada salurannya menuju ke faring ya. Nah, telinga bagian tengah ini tersusun atas 3 tulang pendengaran ya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Fungsi dari rangkaian tulang dengar ini adalah untuk mengirimkan getaran suara dari gendang telinga, yaitu membran timpani, menyeberangi rongga telinga tengah ke jendela oval. Ini ya, ada 3 tulang penting di telinga bagian tengah ya. Jadi ini tersusun seperti rantai yang menghubungkan gendang telinga dengan jendela oval. Kemudian antar 3 ruas tulang ini terdapat sendi yang memungkinkan gerakan bebas ya. Jadi ada tulang yang pertama adalah tulang incus sebagai tulang landasan, kedua malleus sebagai tulang martil ya, dia menempel pada gendang telinga. Ada stapes, dia merupakan tulang sanguadi yang berhubungan dengan jendela oval ya. Nah, antara tulang incus dan malleus dia terikat oleh ligamentum ya, sehingga mereka bergerak sebagai satu tulang. Jadi tadi yang terdapat sendi saya ralat ya, tidak semuanya tapi hanya incus dan stapes ini terdapat sendi. Kemudian untuk incus dan malleus ini terdapat ligamentum. Dia diikat oleh ligamentum ya, oke. Nah, selanjutnya adalah bagian telinga dalam atau auris interna. Nah, untuk telinga bagian dalam ini ya, mulai dari sini. Ini bagian koklea ya. Dia susunannya sangat rumit ya. Terdiri atas labirin tulang, ya ini labirin tulang. Atau labirin osseus ya, dan labirin membran atau disebut labirin membranosa. Nah, ini telinga bagian dalam. Ini berisi cairan juga ya di bagian sini. Nah, untuk bagian utama dari labirin ini adalah berupa labirin tulang ya, ada vestibulum, ada koklea, dan ada kanalis semicircularis ya. Kemudian bagian utama dari labirin membran itu terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, ampula, utriculus, sacculus, dan koklea atau rumah siput ya, untuk bagian utama labirin. Nah, untuk kompleks vestibulum di sini bagian vestibulum ini ya, ada sacculus,
utriculus static dan equilibrium ya. Ini bagian vestibulum. Nah, bisa dilihat yang sini ya. Kemudian untuk 3 semicircular canals dengan ampule atau disebut dengan mutually perpendicular ya, ini membentuk linear acceleration ya untuk membantu percepatan penghantaran suara. Kemudian ada reseptor organ di vestibulum, yaitu terdiri atas 2 makula ya, letaknya makula. Orientasinya bisa vertikal dan horizontal. Kemudian mengandung otolit yang bergerak sesuai dengan gravitasi. Jadi meskipun posisi kita berdiri, tiduran, atau terbalik pun sekalipun ya, itu masih bisa mendengar ya, karena sesuai dengan gravitasinya. Dan terdapat sel rambut yang menghantarkan impuls ke syaraf ke-8 ya di organ vestibulum bagian telinga tengah. Kemudian ini untuk struktur kokleanya atau rumah siput ya. Ini ductusnya 2,5 lingkaran, berarti dua kali setengahnya lingkaran ya. Ini untuk vestibularnya ya. Nanti bisa Anda baca lagi ya yang ini. Nah, selanjutnya ada kanalis semicircularis ya. Di sini untuk orientasi perpendikularnya ada 3 bagian, yaitu anterior, posterior, dan lateral ya. Ini ya, anterior, posterior, lateral. Gambar yang paling atas. Nah, masing-masing punya ampula. Ada ampulanya. Disebut dengan crista ampularis pens ya, ini. Crista ampularis pens ya, ini ya. Crista itu tonjolan-tonjolan ya, ada 3. Oke, ini yang anterior, cristanya itu lengkungan gitu ya. Kemudian lateral ini ya, masing-masing punya ampula ya. Dan satu lagi posterior, ini ampulanya paling besar. Untuk organ selanjutnya adalah organ korti, di mana ini merupakan membran basal ya, yang terdapat sel rambut dengan stereosilia ya. Kemudian terdapat membran tektorial di atas sel rambut. Getaran suara ini menyebabkan sel rambut bergerak ya dan menyentuh membran tektorial sehingga menyebabkan terjadinya transduksi. Ya, ini bentuknya organ korti. Nah, setelah kita mempelajari anatominya, maka kita pelajari fisiologinya ya, dimulai dari syaraf pendengaran. Jadi nervus auditory ini dia mengumpulkan sensibilitas ya dan bagian vestibuler rongga telinga dalam ya yang mempunyai hubungan dengan keseimbangan. Dia bergerak menuju nukleus vestibularis yang berada pada titik pertemuan antara pons dan medula oblongata ya, yang letaknya di cerebellum. Kemudian bagian koklearis pada nervus auditory, syaraf pendengaran, serabut syaraf dipancarkan ke nukleus di belakang talamus ya. Ini akan menuju korteks otak, yaitu bagian temporalis ya. Nah, ini adalah persyarafan pada organ pendengaran ya, di mana getaran pada koklea getaran suara pada koklea ini akan mengaktifasi nervus ke-7 untuk kemudian memberikan stimulus melalui neurokoklearis pada bagian medula, sehingga dia akan memberikan rangsang pada colliculus inferior pada arah yang berlawanan menuju ke talamus ke korteks auditory. Ini ya untuk persyarafannya. Ini gambarnya yang sebelah kiri bisa Anda pahami ya dari penjelasan saya barusan.
Ya, ini untuk proses mendengar ya, atau fisiologi mendengar. Jadi, getaran suara yang masuk dihantarkan oleh udara masuk ke telinga melalui lubang telinga, ini akan ditangkap oleh membran timpanik ya. Membran timpanik ini jadi ditangkap oleh membran timpanik, dan membran timpanik ini akan menggetarkan telinga bagian tengah, yaitu ada os malleus, incus, dan stapes ya, yang menggetarkan ulang. Kemudian getaran ini akan menggetarkan jendela oval atau oval window sini ya. Bisa Anda baca di situ ya, oval window. Kemudian getaran ini akan menggerakkan cairan di dalam koklea ini ya, rumah siput tadi. Dengan adanya getaran ini, cairan di koklea itu bisa bergetar ya. Dan getaran ini akan menggetarkan membran basilaris nih ya. Bisa dilihat basilar membran nih ya. Jadi membran di bagian dasar. Nah, kemudian untuk nih ya, terjadinya pembekokan rambut sel-sel pada rambut reseptor organ korti sewaktu terjadinya pergerakan membran basilaris ini menyebabkan perubahan posisi rambut-rambut tersebut dalam kaitannya dengan membran tektorial di atasnya ya. Jadi rambut-rambut tersebut terbenam ya. Kemudian terjadilah perubahan potensial berjenjang, yaitu maksudnya adalah potensial reseptor dari sel-sel reseptor ya di dalam telinga. Nah, terjadilah perubahan kecepatan pembentukan potensial aksi yang terbentuk pada saraf auditorius ya. Jadi kalau sudah pernah punya memori kan direkam di otak ya, oh ini suara ini, tapi kalau belum agak sedikit susah. Kemudian yang terakhir di sini adalah berkaitan dengan perambatan potensial aksi tadi ya ke otak auditorius di lebus temporalis otak ya, menyebabkan terjadinya persepsi suara, jadi kita bisa mendengar. Nah, ini untuk gambar yang sebelah bawah kanan. Ini angka-angka di koklea ya, yang menunjukkan frekuensi yang menyebabkan getaran maksimum di membrana basilaris yang bersangkutan ya. Kemudian ini untuk contoh gelombang frekuensi yang tinggi, sedang, dan rendah. Oke, saya ulangi lagi. Jadi secara singkat perjalanan gelombang di telinga hingga kita dapat mendengar adalah tadi ya, dari adanya bunyi, dia berupa gelombang suara, diantarkan ke telinga melalui gelombang udara ya, melalui udara, kemudian saat masuk ke telinga itu ditangkap oleh daun telinga dan masuk ke dalam saluran telinga dan ditangkap oleh gendang telinga. Nah, gendang telinga ini akan meneruskan ke tulang bagian tengah, yaitu ada tulang malleus, incus, dan stapes ya, dan dia akan memberikan getaran ke jendela oval, maksudnya akan memberikan respon terhadap jendela oval sehingga dia meneruskan getaran ke rumah siput atau koklea ya. Kemudian ini keterangan yang di bawahnya ya, yang saya jelaskan barusan ya. Jadi gelombang suara masuk ke telinga dengan hantaran udara, kemudian ditangkap oleh gendang telinga untuk diolah di saluran telinga tengah ya, dan menuju otak melalui syaraf-syaraf, sehingga setelah diinterpretasikan di otak, timbullah oh ini suara A, B, C, oh ini saya cukup nyaman, ini tidak nyaman gitu ya.
Nah, untuk visualisasi dari proses mendengar atau fisiologi mendengar, nanti silakan bisa Anda lihat di link ini ya. Sudah saya tuliskan di description box. Silakan Anda buka linknya untuk dapat menonton videonya dengan utuh ya. Kemudian untuk tindak lanjut dari pembelajaran ini adalah silakan Anda membuat resume atau catatan kuliah ya tentang apa yang kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama berkaitan dengan fungsi telinga itu apa, anatomi telinga, dan fisiologi mendengar ya. Nah, ini untuk pembelajaran mandirinya ya. Jadi karena materi ini disampaikan dengan waktu yang singkat, jadi untuk sisanya silakan Anda belajar mandiri. Anda cari tahu sendiri bagaimana sih suara denyut jantung janin ya. Baik itu yang diperiksa menggunakan stetoskop bisa, linek bisa, Doppler bisa ya. Kalau linek itu kan sulit untuk direkam ya. Setidaknya yang diperiksa menggunakan Doppler atau USG ya. Jadi stetoskop dan linek ini kan harus langsung secara langsung ya ke pasien. Sedangkan ini karena sedang proses pandemi, Anda bisa mencari videonya ya yang menggunakan Doppler atau USG. Ya, kalau stetoskop dan linek itu harus mendengarkan secara langsung. Apa itu stetoskop, linek, Doppler, USG ya? Silakan Anda cari sendiri ya berkaitan dengan ini. Baik, saya rasa itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan ini. Selamat belajar, selamat mencoba ya, selamat mencari ya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.